Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini, kami akan menceritakan atau menjelaskan sebuah alur cerita film anime yang berjudul Mashle. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dengan diceritakan bahwa di dunia ini, sihir adalah hal yang wajar. Para penduduk kota sudah terbiasa menggunakan sihir untuk melakukan pekerjaan sehari-hari mereka. Kemudian, diperlihatkan di sebuah hutan, ada seorang anak laki-laki yang justru bertolak belakang dengan dunia ini. Anak laki-laki ini sedikit pun tidak bisa menggunakan sihir. Bahkan, kekuatan sihir di dalam tubuhnya hampir nol atau tidak ada. Akan tetapi, kekuatan fisiknya sangatlah bagus di atas rata-rata. Perkenalkan, karakter utama kita yang bernama Mashle. Mashle tinggal di sebuah hutan bersama kakeknya yang bernama Reigro. Reigro bertanya kepada Mashle apakah dia sudah menyelesaikan latihannya. Mashle pun menjawab bahwa dia sudah menyelesaikannya. Mashle pun bertanya kepada Reigro, kenapa dia harus berlatih fisik setiap hari. Reigro pun berkata di dalam hatinya, karena Mashle tidak bisa menggunakan sihir, setidaknya kekuatan fisiknya bisa melindungi dirinya. Itulah kenapa Mashle harus melatih fisik setiap hari. Reigro pun berpamitan kepada Mashle. Dia berkata dia ingin keluar terlebih dahulu. Dia pun berpesan kepada Mashle bahwa Mashle jangan keluar rumah atau pergi ke kota ketika Reigro tidak ada di rumah. Akan tetapi, karena Mashle merasa lapar, dia pun malah pergi ke kota untuk membeli kue kesukaannya. Dia melihat di sepanjang jalan kota bahwa orang-orang menggunakan sihir untuk pekerjaan yang sepele. Kemudian scene beralih di mana di sebuah kantor ada seorang laki-laki yang ingin menginterogasi seseorang yang telah melakukan kejahatan. Sebut saja ini Pak Polisi. Pak Polisi mendapatkan telepon. Dia diberitahu bahwa di kota ada seorang bocah yang tidak memiliki tanda sihir. Kemudian, Pak Polisi pun berangkat untuk menemui bocah tersebut yang ternyata adalah Mashle. Oh iya, perkenalkan, polisi ini bernama Brad. Ketika Brad hendak bertanya kepada Mashle, datang sang kakek membawa pergi Mashle. Brad pun menggunakan sihirnya untuk mengerja mereka. Oi, sesampainya di rumah, sang kakek memarahi Mashle karena dia pergi ke kota. Dan sebagai hukumannya, Mashle harus mengulangi lagi menu latihan ototnya. Baru saja Mashle pergi, Pak Polisi datang bersama anak buahnya. Pak Polisi menginterogasi sang kakek dan berkata bahwa orang yang tidak bisa menggunakan sihir harus disingkirkan. Dan mereka tidak mempunyai hak untuk hidup. Ketika sang kakek diinterogasi oleh sang polisi, dia mengingat masa lalunya, dan ternyata Mashle bukanlah cucu kandungnya, melainkan Mashle ditemukan di pinggir jalan oleh sang kakek. Karena sang kakek tidak mau memberitahukan di mana Mashle berada, sang kakek disiksa oleh sang polisi, dan kemudian tiba-tiba Mashle muncul dengan menghajar salah satu anak buah sang polisi. Mashle pun berkata kepada sang polisi bahwa mereka akan dikirim ke neraka. Akan tetapi, sang polisi meremehkan Mashle karena dia tidak bisa menggunakan sihir. Sang polisi pun hendak menggunakan sihirnya yang sangat kuat yang pernah dia gunakan untuk mengalahkan naga. Akan tetapi, dengan satu kepretan Mashle, dia berhasil menahan sihir tersebut dan membuat polisi tersebut ternganga. Sang polisi pun merasa kesal. Dia pun kembali mengeluarkan beberapa jurus sihirnya.
Tidak disangka Mas malah melakukan hal konyol dengan mempermainkan sang polisi tersebut. Kemudian Mas menemukan tongkat kakeknya dan dia pun meminjam tongkat tersebut. Sang polisi yang terheran-heran menganggap bahwa Mas akan menggunakan sihir dan dia pun bersiap dengan membuat pertahanan sihir. Akan tetapi hal tak terduga pun terjadi. Bukannya melaporkan mantra untuk mengeluarkan sihir, Mas malah menggunakan tongkat itu untuk melemparnya. Hal itu pun membuat pertahanan sang polisi langsung hancur dan membuat polisi tersebut kembali menganga. Kemudian Mas berkata kepada polisi tersebut, jika mereka kembali untuk mengganggu keluarga Mas, maka Mas akan membunuh mereka semua. Di sisi lain, sang kakek pun terkejut. Dia memberikan latihan fisik kepada Mas hanya untuk mengajarinya bela diri, akan tetapi itu melebihi harapan sang kakek. Sang polisi pun tiba-tiba tertawa dan dia pun berkata, dia ingin membuat kesepakatan bersama Mas. Sang polisi pun menjelaskan bahwa dalam setiap 1 tahun akan ada murid spesial yang disebut visioner suci. Nah, sang polisi pun mengatakan bahwa Mas harus masuk ke sekolah tersebut dan harus menjadi visioner suci. Jika Mas berhasil, maka Mas akan tenar dan diterima oleh masyarakat. Dan polisi tersebut akan diuntungkan dengan hal itu. Dan jika Mas menolak permintaan polisi tersebut, maka polisi tersebut akan memburu Mas seumur hidupnya. Mas pun menyetujui hal tersebut, walaupun sang kakek tidak sependapat dengan dia. Mas berkata kepada sang kakek bahwa dia mempunyai motivasi yang sangat kuat, dan kemudian Mas terlihat sudah ada di depan sekolah sihir tersebut. Nah, itulah alur cerita Marcel episode pertama. Wah, seru bukan? Apakah Mas akan berhasil menjadi visioner suci? Dan bagaimana keseruan petualangan Mas di sekolahnya? Saksikan kelanjutan ceritanya hanya di channel On Comedy.